Hadirin sidang jamaah Id rahimahullah taala. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, di masjid yang mubarak ini, di balik hati yang penuh ceria ini, kita kembali memandangkan takbir, tahmid dan tahlil berulang-ulang sebagai ungkapan tulus ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan penuh keterbatasan. Kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada hari ini untuk berintrospeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban, juga beribadah haji, serta mengenang kembali peristiwa bersejarah yang telah dilakoni oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya Hajar alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk kita tentui untuk mendapatkan kehidupan yang bersih penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi hasratin Ibrahim." Sungguh telah ada pada diri Ibrahim suri teladan yang baik bagimu. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, ada 4 pelajaran penting yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama ialah berprasangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar alaihissalam untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu pun segera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Ismail masih bayi dan belum disapi. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan perumputan sampai beliau tiba di padang Sahara. Ibrahim alaihissalam terus berjalan hingga mencapai ke pegunungan, kemudian masuk ke Jazirah Arab. Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan maupun minuman. Kondisi yang menunjukkan bahwa tempat itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Di lembah tandus tersebut, beliau turun dari punggung kudanya, turun dari tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, beliau melangkah meninggalkan tempat itu. Tentu saja Hajar alaihissalam terperangan diperlakukan demikian. Dia pun membuntuti suaminya dari belakang sembari dia berkata, "Ya Ibrahim, aina tashab? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Tatrukuna bihadzal ardi alladhi laisa bihi anisun wala syai'. Apakah engkau akan meninggalkan kami tanpa teman di lembah yang kosong ini?" Ibrahim alaihissalam tidak menjawab istrinya. Beliau terus saja berjalan. Hajar pun mengulangi pertanyaannya, namun Ibrahim tetap saja membisu. Akhirnya Hajar pun mulai memahami bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian pun dia bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim? Apakah Allah memerintah kamu untuk pergi meninggalkan kami, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Nah, benar.
serta berta istri yang soleha, dan beriman itu berkata, "Innal layunayhi Allah." Jika demikian, pasti Allah tidak akan menterlantarkan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah ta'ala. Inilah pelajaran yang penting bagaimana Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat yakin bahwa selagi kita bersama Allah, pasti tidak akan menterlantarkan kita. Tidak akan ada yang mampu mencelakai kita. Tapi bila kita lihat di antara manusia banyak hari ini yang stres, putus asa dalam kehidupan, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang datang dari Allah yang diberikan kepada mereka, akan tetapi kurangnya husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibandingkan dengan berbagai ujian yang kita hadapi saat ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jamaah rahimakumullah taala. Pelajaran yang kedua, hendaklah kita semua terus bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjalanan dakwah di jalan Allah, Hajar pun menyusui Ismail, sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu amat sangat menyengat, hingga terasa begitu mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang dibawa pun habis, air susunya pun mulai kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Hajar. Ismail pun mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya untuk mencari air. Dia berlari kecil. Dia sampai ke Bukit Safa. Kemudian dia mendekati bukit itu. Diletakkannya telapak tangannya di keningnya untuk melindungi pandangan matanya dari terik sinar matahari. Dia menengok ke sana dan kemari, mencari sumur, mencari mata air, mencari manusia, mencari kafilah yang lewat, namun tidak ada yang dia jumpai. Maka dia pun bergegas turun dari Bukit Safa dan berlari-lari kecil sampai ke Bukit Marwah. Dia naik ke atas bukit itu, barangkali di sana ada orang yang melihat, tetapi juga tidak mendapatkan hasil. Hajar pun turun dari Bukit Marwah untuk bertanya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Sepertinya sang anak bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke Bukit Safa dan naik ke atas, kemudian ke Bukit Marwah dan naik lagi ke atas. Hajar bolak-balik di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah ta'ala. Pelajaran penting dari peristiwa ini yaitu kesungguhan Hajar alaihissalam dalam mencari rezeki, dan di dalam mencari rezeki yang halal ia kerahkan seluruh tenaganya untuk bolak-balik antara Safa dan Marwah. Dia terus berusaha walaupun ternyata air itu didapatkan di dekat anaknya sendiri. Dia ingin memberikan pelajaran kepada kita untuk sungguh-sungguh di dalam mendapatkan rezeki dengan mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki. Karena jemaah sekalian, sejatinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melihat hasil, tetapi juga memaksimalkan usaha dan tenaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai orang-orang yang bekerja keras sehingga beliau mengatakan, seorang yang mencari serikat kayu bakar lalu ia mengusungnya di atas pundaknya lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada orang lain, entahkah dia diberi atau tidak diberi. Diriwayatkan dari Imam Bukhari. Namun walau kita dituntut untuk bekerja keras secara maksimal, bukan berarti diperbolehkan untuk kita berbuat dengan sebebas-bebasnya, sehingga kita tidak lagi memperhatikan batasan halal dan haram.
Berhati-hatilah terhadap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadkhulul jannah lahmun lahmun nabata min suktin abada annar auradi. Tidak akan masuk surga selama-lamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka tempat yang pantas untuknya. Makanan yang haram bukannya daging babi saja, Pak. Namun daging sapi, daging kambing, daging apapun itu bisa menjadi haram kalau tidak diperoleh dari hasil korupsi. Maka seyogyanya kita berwaspada. Kemudian pelajaran yang ketiga, berkorban demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam bertambah besar, hati Nabi Ibrahim alaihissalam semakin sayang kepadanya, semakin sayang kepada putranya, dan hal itu bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena Nabi Ismail alaihissalam hadir di dalam usia Nabi Ibrahim semakin tua. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun apa yang terjadi, Allah berkehendak lain. Nabi mengujinya dengan ujian yang sangat-sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balaga ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni arani fil manam. Inni asbauka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu dewasa, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpiku itu?" Ia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Renungkanlah jamaah sekalian, bagaimana bentuk ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim pada saat itu? Bagaimana pergulatan dan berkecamuk di dalam hatinya Nabi Ibrahim? Ketika itu Ibrahim berpikir tentang putranya yang harus beliau katakan kepadanya. Saat itu beliau hendak memberikannya di atas tanah untuk disembelih. Nabi Ibrahim kemudian mengambil jalan yang paling baik. Ia berkata dengan jujur dan berlemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya dengan paksa. Jamaah rahimahullah taala, sehingga pada akhirnya kita lihat kepasrahan dan persembahan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berlomba-lomba mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah walaupun harus mengorbankan nyawa putra tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh anak dan ayah tentang makna pengorbanan di jalan Allah dalam hal yang paling kita cintai dalam kehidupan ini. Kita berkorban pada hari ini dengan kurban dalam bahasa Arab, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, dikenal dengan uluhiyah an-naha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kalian dan berkurbanlah kalian karena Tuhanmu. Pelajaran yang terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah dari kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya, bahwa betapa pentingnya pendidikan keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah akan menjadi ayah yang tegar bila tidak diterpa dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya bukanlah hal yang mudah, tetapi beliau jalani dengan penuh kesabaran. Sehingga itulah yang diteladani oleh anaknya Ismail. Lalu bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Sudahkah kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita? Sudahkah kita menyelamatkan anak-anak kita dari pengaruh pergaulan buruk hari ini? Berapa banyak kita berdoa untuk keselamatan anak-anak kita dalam sujud kita, dalam sholat kita. Karena untuk mendapatkan anak yang soleh jemaah sekalian membutuhkan perjuangan dan keteladanan yang sangat baik. Demikian pula jemaah sekalian, Hajar alaihissalam tidaklah akan menjadi wanita yang soleh dan sabar, taat kepada suami, kecuali karena taufik dari Allah dan didikan dari suaminya Ibrahim alaihissalam. Sehingga
dia pun mendidik anaknya dengan tumbuh dengan kesalehan. Karena tingginya, karena itu jamaah sekalian, saya berpesan kepada wanita untuk menghormati suaminya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La kuntu amin ahadan ay yasjuda li ghairillah la amarta an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh wanita sujud, maka akan aku suruh wanita sujud kepada suaminya. Jamaah rahimahullah ta'ala. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang saleh, anak yang taat dan sabar tanpa taufik dari Allah, kemudian didikan dari Ibrahim alaihissalam, ayahnya dan ibunda tercinta Hajar alaihissalam, sehingga Nabi Ismail menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah, anak soleh, anak yang dirindukan oleh semua orang tua. Mereka berbakti kepada keduanya, kepada ayah dan ibundanya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Karena itu, kadang-kadang sebagian anak kita ini baktinya itu hanya kepada ibunya. Mereka tidak berbakti kepada bapaknya. Sebuah pelajaran menutup khutbah saya ini, Pak. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Dia mengeluhkan bapaknya selalu mengambil hartanya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ini bapakku selalu mengambil hartaku tanpa minta izin." Kemudian bapaknya mengatakan, "Idhhab fa'tini bi abika." Pergilah kamu dan panggillah bapakku kemari. Suruhlah dia datang ke sini. Kemudian sang bapak pun datang. Setibanya di hadapan Rasulullah, Nabi bertanya, "Betulkah engkau mengambil harta anakku tanpa minta izin?" Kemudian bapak ini berkata, "Betul ya Rasulullah. Tetapi coba tanyakan anakku, apakah aku mengambilnya karena saya makan atau karena salah seorang dari bibinya?" Kemudian anak ini berkata, "Betul ya Rasulullah, dia mengambil hartaku karena dari salah seorang bibiku." Kemudian Nabi mengatakan, lupakan itu. "Akhbirni an syai'in an kuntu fi nafsi ma sami'tuhu uznain." Sampaikan kepadaku, wahai Bapak, apa yang ada di dalam benakmu, yang baru terucap dari bibirmu dan baru didengar oleh kedua telingamu. Kemudian orang tua ini berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, sungguh Allah senantiasa menambahkan akan keyakinan beriman kepadamu. Aku mengatakan sesuatu di dalam hatiku yang baru terucap dari bibirku dan belum didengar oleh kedua telingaku." Rasulullah SAW mengatakan, "Qala kul wa ana asma." Katakanlah, maka aku pun mendengarkannya. Orang tua ini berkata, "Wahai anakku, aku yang membesarkanmu ketika aku yang merawatmu ketika kamu kecil, hingga kamu dewasa. Semua jadi payahku engkau rebutkan dan engkau makan sepuasnya. Bila engkau sakit di malam hari, wahai anakku, maka aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang engkau derita. Aku mengkhawatirkan sakitmu disambar maut, padahal aku tahu kematian itu ada ajalnya. Seakan-akan aku yang sedang sakit, bukan engkau yang sakit, wahai anakku." Maka kedua mataku tak kuasa meneteskan air mata. Tatkala engkau sudah mencapai masa dewasa dan engkau telah menggapai mimpi-mimpimu, cita-citamu, sebagaimana yang dulu aku harapkan darimu, engkau pun membalas budi baikku dengan berkata kasar dan berkata keras kepadaku. Seakan-akan engkau yang telah berbuat baik, bukan aku yang berbuat baik kepadamu. Maka wahai anakku, anggaplah aku seperti tetanggamu. Berbuat baiklah kepadaku sebagaimana kamu berbuat baik kepada tetanggamu. Ketika Nabi SAW mendengar isi hati bapak ini, Nabi SAW meneteskan air mata. Kemudian Nabi mengatakan, "Anta wa maluka li abi." Sesungguhnya kamu dan hartamu milik bapakmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi
Sebelum saya menutup khutbah ini, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kaum muslimin melaksanakan perintah berkurban, oleh karenanya khatib berpesan kepada kita sekalian bagi yang berkurban senantiasa untuk menjaga keikhlasannya agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya daging kurban itu dibagi menjadi 3 untuk yang berkurban, untuk dihadiahkan dan untuk diberikan kepada fakir miskin. Demikian pula jemaah sekalian, hendaklah kita memperbanyak aktivitas di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu dan penyembelihan kurban terakhir di hari-hari tasyrik. Dapatlah kita di penghujung khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita mendapatkan lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah setiap ayah yang senantiasa berkorban demi menuntun istrinya dan anaknya di atas jalanmu, yang berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka-Mu. Rahmatilah setiap ibu yang berkorban dan merawat dan membesarkan anak-anaknya yang tak kenal lelah dalam peluh besar. Rahmatilah setiap wanita yang istiqamah menuntut aurat dan hijabnya. Ya Allah, rahmatilah para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan-Mu. Rahmatilah semuanya, jauhkan mereka dari segala keburukan, karuniakan kebaikan dan keberkahan hidup kepada mereka. Ya Latif, Ya Allah yang Maha Lembut, sayangi seluruh orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Ya Habib, janganlah berkahilah keluarga dan anak-anak kami dengan kesalehan dan keimanan. Karuniakan kepada dada-dada mereka Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu yang akan menjadi cahaya menuntun langkah-langkah kami. Satukan kami di dunia dalam ketaatan-Mu dan perjuangan di atas jalan-Mu. Satukan kami di akhirat di dalam jannah-Mu yang kekal abadi. Ya Allah ya Rahman, seandainya orang tua kami masih hidup, jadikanlah kami anak yang berbakti kepadanya. Dan kalau seandainya orang tua kami telah meninggal dunia, ya Allah, jadikanlah kami sisa-sisa hidup kami ini sebagai cahaya di alam kuburnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami pemimpin yang sayang kepadamu, yang Engkau sayangi dan Engkau cintai. Jauhkanlah keburukan dan kerusakan bangsa kami. Berikanlah kami baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.